Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redwa Dansa dengan NIM F1D1230044. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fisika Dasar dari Bu Yoza Fendriani, SPD, MSI dengan materi dinamika, hukum Newton, dan gaya. Yang pertama, dinamika. Dinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gaya dan torsi dan efeknya pada gerak. Pembahasan utama dalam dinamika ialah mekanika klasik yang berkaitan dengan hukum gerak Newton, terutama pada sistem partikel. Konsep-konsep dasar dalam dinamika disusun oleh Isaac Newton. Yang kedua adalah hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Yang pertama, hukum Newton 1. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah 0, maka benda awalnya diam selalu dalam keadaan diam. Pada saat yang sama pula, benda yang mula-mula bergerak lurus selalu bergerak lurus ke depan dengan kelajuan tetap. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Rumus hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. A sama dengan 0. Contoh hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari adalah saat para penumpang mobil terdorong ke depan ketika laju kendaraannya direm mendadak ataupun tiba-tiba berhenti. Yang kedua, hukum 2 Newton. Percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jika resultan gaya pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka besarnya akan sama dengan perkalian antara massa objek dan percepatannya. Rumus hukum 2 Newton adalah sigma F 0 menjadi sigma F sama dengan ma. Hukum 2 Newton terjadi saat manusia menggerakkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalkan menendang bola. Saat menendang bola berarti memberikan gaya terhadap bola ke arah tertentu. Gaya yang diberikan saat menendang bola ke suatu arah tertentu dapat dihitung dengan hukum 2 Newton. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Ketika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka pada saat yang sama benda kedua juga memberikan gaya pada benda pertama dengan besar yang sama tetapi berlawanan arah. Rumus hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. Contoh penerapan hukum Newton 3 adalah ketika kamu mencoba mendayung perahu di air. Jika kamu mengarahkan dayung ke belakang, perahu akan bergerak maju. Sebaliknya, saat kamu mengayuh ke depan, perahu bergerak ke belakang. Yang ketiga adalah gaya. Gaya dalam ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Dengan kata lain, sebuah gaya dapat menyebabkan sebuah objek dengan massa tertentu mengalami perubahan kecepatan. Gaya adalah besaran vektor yang menyatakan interaksi antara dua buah objek, tarik atau dorong, berdasarkan kontak antara objek. Gaya dibedakan menjadi 2. Kontak force, kedua objek mengalami kontak. File force, kedua objek tidak berhubungan. Gaya dibagi menjadi 6 macam, yaitu gaya gravitasi, gaya Archimedes, gaya gesek, gaya tegangan tali, gaya pegas, dan gaya normal. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Sehingga gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik-menarik sebuah benda menuju ke pusat bumi. Gaya tarik yang dilakukan oleh bumi terhadap sebuah objek sebanding dengan perkalian massa bumi dan objek tersebut. Rumus gaya gravitasi adalah Fg sama dengan G, X, N, M
per R kuadrat. Contoh gaya gravitasi di kehidupan sehari-hari yaitu apel yang jatuh dari pohon ke semak di bawah pohon. Yang kedua adalah gaya Archimedes. Gaya Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya ataupun sebagian, sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruh terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut atau yang sering disebut dengan gaya apung. Beberapa penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari antara lain pada hidrometer, kapal selam, dan kapal laut. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Besar kecilnya gaya gesek sangat dipengaruhi oleh permukaan benda yang bergesekan, kasar atau licin. Semakin licin permukaan gaya gesek semakin kecil, dan begitu pula dengan permukaan yang kasar. Semakin kasar permukaan gaya gesek semakin besar. Contoh gaya gesek. Gaya gesek antara kaki dengan permukaan jalan. Gaya gesek pada rem kendaraan. Gaya gesek antara ban mobil yang dibuat bergerigi dengan permukaan jalan agar tidak tergelincir ketika jalan licin. Yang keempat adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali, suatu benda yang dihubungkan dengan tali dan digantungkan secara vertikal maupun ditarik secara horizontal, maka selalu bekerja gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Simbol gaya tegangan tali adalah T, tension, dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tali ini bergantung pada benda yang ditinjau, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, maupun membentuk sudut tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan definisi gaya tegangan tali. Contoh gaya tegangan tali dalam kehidupan sehari-hari adalah jemuran baju, air sumur, tarik tambang, derek mobil, dan orang-orangan sawah. Yang kelima adalah gaya pegas. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang lahir dari elastisitas suatu benda, di mana benda padat mencoba untuk mempertahankan posisinya. Misalnya, ketika kita menarik karet gelang hingga memanjang. Gaya pegas akibat elastisitas akan membuat karet kembali ke bentuk semula. Gaya pegas dihasilkan oleh sebuah benda elastis. Gaya tersebut terjadi karena pegas bersifat elastis dan lentur, sehingga memungkinkan kembali ke bentuknya semula. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering melakukan gaya pegas. Contohnya, gaya pegas dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti suspensi pada kendaraan, pintu dan jendela rumah, alat tulis, alat musik, alat olahraga, dan banyak lagi. Yang terakhir adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu benda ditentukan oleh besarnya gaya lain yang juga bekerja pada benda pada saat yang sama. Gaya normal adalah gaya yang mencegah benda untuk jatuh ke tempat yang didudukinya. Arah vektor gaya normal selalu tegak lurus pada permukaan yang bersentuhan dengan benda. Titik tangkap gaya normal pada benda di bidang datar berada pada perpotongan antara resultan gaya luar dengan bidang pergeseran benda. Contoh gaya normal dalam kehidupan sehari-hari adalah saat menaruh suatu benda bermassa ke atas meja. Gaya berat benda mengarah ke bawah meja, namun meja akan memberikan gaya ke atas yang menahan benda tersebut pada tempatnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.